KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Sejumlah tantangan menanti untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Untuk membahas ini sudah bersama kami Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat sore Kang Yayat. Ya, selamat sore. Kang Yayat, menurut Kang Yayat nih, apa tantangan terbesar Pram Rano sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta yang baru? Yang pertama pasti yang menarik adalah memenuhi janjinya. Jadi terus terang aja sebagai gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih, Mas Pram dan Bang Dul itu punya kewajiban untuk bisa memenuhi janji-janji politiknya. Janji-janji politiknya seperti katakan tadi sebetulnya tidak banyak jauh berbeda dengan para janji-janji gubernur, calon gubernur lainnya atau dalam setiap proses pilkada. Karena hampir rata-rata konsep utama yang dilakukan adalah bagaimana membenahi masalah-masalah klasik Jakarta. Antara lain misalnya persoalan isu banjir, transportasi, masalah kekumuhan, lapangan kerja, dan sebagainya. Tapi dari seluruh proses itu yang sangat mendominasi adalah pada persoalan janji-janji terkait dengan masalah bantuan sosial. Jadi selama masa kampanye yang saya lihat itu, lebih banyak janji yang terkait dengan persoalan mendasar pada tingkat strata sosial ekonomi masyarakat. Mulai berupa bantuan kesehatan, pendidikan, maupun fasilitas lainnya. Itu yang pertama. Dan itu terus terang saja akan memakan biaya yang cukup besar. Karena dalam prakteknya selama ini bentuk bantuan sosial ekonomi, kesejahteraan dan kesehatan dan lain-lain itu cukup memakan dana yang cukup besar dari APBD Jakarta, hampir 17 triliun pada tahun 2024. Dan ini juga akan menjadi beban besar jika ternyata realisasi dari janji itu tidak membawa perubahan yang signifikan. Maksudnya perubahan yang signifikan itu apa? Ada rasa ketergantungan yang tinggi dari sebagian masyarakat untuk selalu menunggu bantuan sebagai cara mereka untuk bertahan hidup di Jakarta. Jadi yang paling penting dari realisasi janji sosial ekonomi itu adalah bentuk perubahan yang nyata dan terlihat. Contohnya misalnya kasus penanganan kampung bayam. Bagaimana penanganan kasus-kasus sengketa di lahan yang memang menjadi persoalan secara sosial ekonomi itu bisa diselesaikan. Apakah warga kampung bayam bisa kembali ke rumah atau rumah susun tersebut? Atau kita juga melihat kasus di Tanah Merah, di Pelumpang, yang juga menjadi kasus besar. Jadi persoalan-persoalan isu-isu lama terkait persoalan konflik agraria, konflik pemukiman, itu harus bisa diatasi. Yang kedua dalam konteks pemenuhan terkait janji-janji masalah kartu Jakarta Pintar dan sebagainya. Itu memang bisa katakan mencoba memenuhi janji untuk persoalan sosial ekonomi. Nah, masalah lain yang terkait PR paling besar dan terus-menerus terjadi dan mengganjal itu adalah pada penanganan persoalan klasik. Ya, kalau istilah saya itu CLBK lah, cucian lama belum kering. Apa itu? Masalah banjir, kemudian masalah transportasi kemacetan, dan juga masalah terkait persoalan isu lingkungan. Ini cost-nya besar sekali. Itu perlu kita catat sebagai hal yang paling membebani anggaran Jakarta ke depannya. Ya, kalau menurut Kang Yayat, barangkali ini juga bisa menjadi masukan untuk gubernur dan wakil gubernur yang baru. Bagaimana sih sebenarnya mengatasi macet dan banjir yang efektif dalam waktu singkat begitu? Kan ini periodenya sampai 2030. Setidaknya memulai apa yang harus dilakukan dari awal begitu supaya 5 tahun ini ada progresnya gitu untuk banjir dan macet. Nah begini, sebetulnya kita harus menerima fakta dan kenyataan ya, bahwa banjir dan macet itu sulit hilang dari Jakarta. Ingat ya, sulit hilang dari Jakarta. Artinya apa? Dalam hal ini yang perlu kita sadari adalah bagaimana caranya untuk mengurangi risiko atau mitigasi untuk mengurangi potensi banjirnya. Kalau secara penanganan banjir dalam konteks antar wilayah itu sudah sangat banyak dibantu oleh pemerintah pusat. Contohnya apa? Penanganan banjir sepanjang Das Ciliwung. Sudah ada waduk Cimahi, Sukamahi, kemudian ada waduk yang ada di Ciawi. Sudah ada program normalisasi yang dibantu oleh pemerintah pusat. Yang menjadi PR kita sekarang adalah bagaimana
upaya-upaya untuk mengatasi banjir yang skala lokal gitu. Banjir skala lokal itu artinya apa? Banjir-banjir yang terjadi karena persoalan kondisi fisik Jakarta yang semakin terdegradasi. Artinya apa? Contohnya rob. Rob itu karena penurunan, karena kenaikan permukaan laut. Itu persoalan paling besar, apakah bisa diselesaikan dengan tanggul laut? Yang kedua, persoalan pada wilayah yang memang rentan karena persoalan drainasenya. Kita lihatlah, ada wilayah Jakarta yang sampai sekarang itu sulit untuk diatasi masalah genangannya. Contohnya, misalnya di jalan bypass Ahmad Yani, di bawah jalan tol dalam kota itu persoalan paling mendasar karena persoalan drainasenya yang memang buruk dan kapasitas drainase yang tidak mampu mengatasi beban besar dari volume air. Jadi memang harus diakui beberapa tempat Jakarta itu sulit diatasi. Karena yang kedua, persoalan genangan memang terkait dengan kapasitas sistemnya. Jadi pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para gubernur pendahulu. Tidak ada proses yang secara instan. Memang sudah ada isu-isu yang terdahulu misalnya dengan membuat sumber resapan, kemudian membuat retention pond dan sebagainya. Tapi sifatnya sangat temporary. Satu-satunya cara yang pernah diusulkan dan dipertimbangkan oleh bantuan Kementerian PUPR dulu adalah menata ulang master plan penanganan banjir Jakarta karena persoalan paling mendasar adalah pada konteks kapasitas sistemnya sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah. Jadi pertanyaan paling menarik adalah bagaimana pada beberapa daerah yang sulit diatasi banjirnya, potensi utama adalah meminimalkan risiko agar genangannya atau misalnya luas wilayahnya itu bisa diperkecil. Untuk genangan misalnya, itu berapa lama bisa cepat hilang. Misalnya otomatis cara paling cepat biasanya dengan menambah pompa. Dengan adanya pompa minimal genangan bisa dikurangi. Tapi PR terbesar bagi kita adalah bagaimana genangan tinggal kenangan di Jakarta. Itu PR yang paling menarik. Genangan tinggal kenangan itu memang berat. Genangan yang tinggal kedua, kenangan, baik. Ya, ya itu yang untuk masalah banjir. Jadi fakta realita harus diakui dari waktu ke waktu. Memang kita harus berpacu dengan waktu untuk mengatasi masalah klasiknya. Yang kedua realitas yang harus kita terima adalah kita sulit untuk mengatasi banjir untuk menghilangkannya, kecuali dengan cara meminimalkan risiko luas wilayah dan lama waktu bencana itu terjadi. Nah, kemudian dari sisi lain untuk transportasi, memang target yang paling dikejar adalah pada integrasi layanan transportasi yang lebih terintegrasi antara Jakarta dengan kota sekitarnya. Jakarta sudah cukup baik, penataan transportasinya itu khususnya angkutan umum sudah hampir mencapai 80% dengan sistem layanan feeder Jaklingko yang sangat efektif. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu bagus pelayanannya, tapi penggunaan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum tidak maksimal? Mungkin salah satu adalah pada integrasi layanan yang belum termaksimalkan. Contohnya apa? Integrasi antara angkutan dari luar kota dengan sistem yang ada di dalam Jakarta, khususnya antara KRL dengan sistem yang sudah terintegrasi secara tarif maupun moda, yaitu LRT, MRT, dan Transjakarta yang ada yang sudah dibangun. Nah, sekarang PR yang paling bagus adalah janji Mas Pram dan Bang Dul, yaitu mengintegrasikan layanan Transjakarta itu sampai kepada wilayah-wilayah tetangga sekitarnya. Artinya otomatis selain memperluas wilayah pelayanan, tapi juga diperlukan adanya integrasi tarif. Sekarang Jakarta sudah punya 10.000 tarif integrasi di dalam lingkup LRT, Transjakarta, dan MRT. Yang menjadi pertanyaan, mampu nggak untuk kerjasama dengan tetangga sekitarnya? BPTJ pernah mengkaji atau di Sub DKI pernah mengkaji, kalau sampai dengan wilayah sekitarnya dibutuhkan 15.000 untuk melayani seluruhnya. Artinya dalam waktu dekat kalau ini berhasil minimal akan berkuranglah penggunaan pribadi dari kendaraan-kendaraan dari luar Jakarta. Baik. Minimal bisa kira-kira itu target yang realistis yang bisa dilakukan. Baik, tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Kang Yayat soal banjir dan macet. Kita simak dulu informasi yang satu ini terkait dengan banjir dan macet di Jakarta.
Ya, baru saja kita simak bersama dalam tayangan ada cuplikan video mengenai potret Jakarta setelah hujan di mana terjadi genangan dan banjir di beberapa titik, kemudian macet. Kita lanjutkan dialog bersama Kang Yayat, pengamat tata kota. Kang Yayat masih bersama kami? Iya, silakan. Dengan banyak gambaran yang Kang Yayat sudah sampaikan tadi, menurut Kang Yayat, berdasarkan track record Kang Pram sama Bung Rano Karno ini, apakah mampu mereka berdua menyelesaikan masalah Jakarta dalam satu periode, terutama macet dan banjir? Memang tidak menyelesaikan secara tuntas, tetapi macet dan banjir ini bisa diminimalkan risikonya, begitu ya tadi? Pertama satu, kita harus paham struktur jaringan jalan Jakarta itu pertambahannya sangat rendah. Ya, 0,01% dibandingkan dengan volume atau jumlah kendaraan itu sendiri. Tapi jadi masih terus terang mungkin saja, bertambah nggak, Kang Yayat? Apa ya? Masih mungkin bertambah nggak? Kalau mungkin bertambah pasti dengan jaringan jalan tol. Karena untuk pembebasan jalan yang biasa itu sudah sangat sulit. Ya, jadi kalau padat, Jakarta mau menambah jalan, satu-satunya jalan yang bisa ditambah adalah dengan menggunakan jalan tol. Artinya apa? Kalau Jakarta mau lancar, pilihannya ya harus menggunakan jalan tol, membayar. Tapi risikonya walaupun sudah ada jalan tol, itu tidak menjamin dia lancar. Betul. Karena begitu keluar dari jalan tol, pasti Macet terjadi lagi. kemacetan. Nah, yang kedua, kita harus memahami kapasitas daya dukung jalannya itu udah nggak mendukung dengan jumlah kendaraannya. Apalagi secara tata ruang, konsentrasi kegiatan itu terkonsentrasi di dua wilayah, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, sebagai pusat bangkitan utamanya. Jadi kemacetannya pasti pada ruas-ruas jalan tertentu tersebut, dan pada umumnya adalah pengguna kendaraan pribadi. Nah, yang ketiga yang perlu dipetakan adalah mampu tidak Pak Mas Pram dan Rano Karno itu membuat satu konsep yang namanya redistribusi fungsi, menyebar fungsi-fungsi Jakarta keluar. Salah satu contoh misalnya kita dengan adanya IKN, berarti ada fungsi yang dipindahkan keluar Jakarta. Apa itu? Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan nasional dipindahkan, artinya ada fungsi yang dikeluarkan. Ada fungsi lain nggak yang bisa dipindahkan? Fungsi pendidikan ataupun fungsi kesehatan dipindahkan misalnya ke wilayah BSD. BSD itu sekarang sudah ditetapkan jadi PSN dengan dua fungsi layanan, pendidikan dan kesehatan. Dan yang menarik adalah jutaan kelas menengah ini, mohon maaf, ini datanya menarik loh. Mereka sebetulnya sudah pindah keluar Jakarta, tetapi KTP-nya Jakarta. Masih Jakarta ya? Itu masih Jakarta, karena dalam konteks kesejahteraan, kelas menengah Jakarta itu sudah meninggalkan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan untuk pindah ke wilayah 3T. Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Di mana di situ tumbuh kota-kota baru dengan layanan yang lengkap, fasilitas bagus, dan bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk bekerja, belanja, sekolah, dan layanan kesehatan yang sudah bagus. Artinya sebetulnya sebagian kelas menengah itu sudah mulai keluar. Yang menarik adalah siapa yang masuk Jakarta? Hampir didominasi oleh sepeda motor. Jadi bisa dikatakan 40% dari wilayah Depok, Bekasi, maupun kota sekitarnya, itu adalah para pekerja dari daerah-daerah urban di sekitar Jakarta yang masuk ke Jakarta untuk bekerja. Dan mereka yang paling banyak berkontribusi untuk menambah kepadatan yang di Jakarta. Artinya apa? Ada persoalan dalam konteks bermukim, tempat tinggal, dan tempat bekerja. Nah, jadi kalau ada redistribusi fungsi, mendorong fungsi-fungsi kegiatan keluar dari Jakarta, minimal sudah mulai berkurang. Nah, PR yang menarik adalah bagaimana integrasi angkutan itu bisa diperlakukan. Integrasi tarif yang tadi saya sudah kemukakan, kemudian integrasi sistem layanan yang menggunakan public transport berbasis rel yang cukup besar. Misalnya contoh, sekarang nanti sudah ada MRT poros Jakarta dari wilayah kota sampai ke arah Lebak Bulus. Itu sudah bagus tuh untuk mengurangi beban, walaupun ada perdebatan apakah jalur Trans Koridor 1 itu akan dihilangkan. Tapi minimal dari pusat utama sampai ke pinggiran sudah ada. Nah, pertanyaan lebih lanjut, bagaimana pengembangan feeder-feeder? Jadi kita berharap suatu saat nanti
adanya sistem jaringan yang lebih luas dengan kenyamanan angkutan yang makin bagus, itu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saya sangat mengapresiasi Jakarta sudah memperpanjangan jaringan LRT khususnya dari wilayah Kelapa Gading, Velodrome sampai nanti itu ke arah Manggarai. Artinya apa? Orang-orang yang wilayah bisnis akan lebih suka menggunakan LRT atau angkutan massal yang semakin lama semakin bagus, sehingga wilayah-wilayah tersebut bisa dikurangi kepadatannya. Dan saya kira Jakarta yang menuju kota global itu pilihan perjalanan yang tepat, nyaman, terjangkau, itu menjadi kekuatan paling besar. Jadi orang suatu saat, saya menyarankan ya, bagaimana nanti Transjakarta pun punya dedicated lane seperti jalur MRT seperti itu ya. Mereka jadi ada koridor khusus, tergabung dengan tidak tergabung. Nah, nanti ujung-ujungnya mengatakan mana yang lebih cepat dalam perjalanan, naik angkutan umum atau kendaraan pribadi. Orang akan mengatakan naik angkutan umum lebih bagus, lebih cepat. Lebih bagus, lebih murah, lebih lancar, cepat sampai, pasti akan lebih dipilih ya Kang ya. Iya. Baik. Mungkin itulah mimpi kita suatu saat dengan mengatakan, sorry ya, dengan kendaraan pribadi ketika angkutan umumnya semakin manusiawi, semakin lancar, nyaman, dan tarifnya terjangkau dan terintegrasi. Baik, terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota sudah bersama kami dan memberikan banyak insight di sore hari ini di Sindo Sore sesi dialog sore hari ini. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, salam sehat ya Kang. Sama-sama, terima kasih.